Saat berbicara, Abraham mengetikkan baris kata lain, "Awalnya aku berpikir begitu, tetapi aku baru saja memeriksa perangkat lunak navigasi dan menemukan bahwa perangkat lunak navigasi bahkan tidak dapat menemukan sinyal satelit, yang lebih aneh lagi. Sekalipun infrastrukturnya buruk, bahkan jika sinyal dari menara itu memang rusak, tapi satelit di langit tidak rusak. GPS memiliki lebih dari 24 satelit yang bekerja pada 6 bidang orbit pada saat yang bersamaan. Bahkan jika Meksiko tidak berawak, ia masih dapat menerima sinyal satelit, tapi di ponselku, aku sudah mencari. Tidak ada sinyal satelit lagi, yang membuktikan bahwa pasti ada semacam alat pelindung di mobil ini, yang dapat melindungi komunikasi dan sinyal satelit pada saat yang bersamaan." Tama tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat ini. Seperti yang diharapkan, ada spesialisasi dalam industri seni. Perisai yang dipasang oleh pihak lain baru saja menyentuh bidang profesional Abraham, bakat di bidang komunikasi, jadi dia bisa merasakan sesuatu yang salah secara tiba-tiba. Tapi dia juga bisa melihat bahwa Abraham adalah orang yang cerdas. Tama takut dia akan bertindak gegabah. Lalu dia menjawab di ponselnya, "Saudaraku, jangan bertindak gegabah, mari kita lihat." Abraham sedang terburu-buru dan dia menemukan alasan untuk menunjukkan ponselnya dan menjawabnya, "Saudaraku, kamu tidak bisa menyeretnya. Bagi kita berdua, mungkin sudah terlambat untuk menemukan cara untuk melarikan diri sekarang. Jika kita menunggu tempat yang tepat, kita hanya bisa dibantai oleh orang lain." Tama menjawab, "Kita tidak bisa melompat keluar dari mobil untuk melarikan diri, kan? Kecepatan mobilnya sangat cepat sehingga melompat keluar pasti sama dengan membunuh diri kita sendiri, jangankan mengendarai mobil. Orang tua itu memiliki pistol di tubuhnya, bahkan jika kita melompat keluar dari mobil dan tidak jatuh sampai mati, jika dia datang dan menembak kita, kita pasti akan mati." Abraham menjawab, "Tetapi ketika kita sampai di wilayah mereka, kita tidak akan memiliki kesempatan." "Ah, bukankah itu akan disembelih pada waktu itu?" Tama menjawab, "Kita berdua miskin dan tidak punya apa-apa. Mereka jelas tidak berusaha menghasilkan uang dan membunuh kita. Mungkin mereka berencana untuk menipu kita agar menjadi tenaga kerja gratis di kapal. Mungkin, kalau begitu, selama kita berdua patuh, kelangsungan hidup kita seharusnya tidak menjadi masalah. Jika kita melarikan diri sekarang, kemungkinan besar kita akan mati di Meksiko. Meskipun aku mengatakan di mana Lois tidak dimakamkan, aku tidak ingin dimakamkan di tempat ini." Ketika Abraham melihat jawaban Tama, dia langsung memberontak. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Tama mungkin benar. Dalam situasi ini, jika mereka ingin melarikan diri, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Namun, pada akhir pertarungan putus asa, ada kemungkinan kematian yang tinggi. Bagaimanapun, pihak lain sudah siap, dan dia memiliki pistol di tubuhnya. Jika dia menembak perselisihan, dia dan Tama pasti akan ditinggalkan mati di hutan belantara. Lagi pula, Abraham telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang relatif baik tentang situasi di Meksiko. Tempat ini penuh dengan kelompok penjahat bersenjata. Jumlah penjahat bersenjata lebih dari jumlah gabungan polisi dan tentara. Di tempat ini, lebih mudah bagi kelompok penjahat untuk membunuh orang daripada mencuri sepeda di jalan. Jangankan orang biasa dibunuh, orang kaya, politisi, dan pejabat tinggi sering diculik dan dibunuh sesekali. Di mata polisi, tewasnya 2 turis asing di tempat seperti itu kurang layak disebut daripada hilangnya 2 sepeda di pintu masuk warnet. Memikirkan hal ini, meskipun Abraham sangat gugup, dia tidak berani bertindak gegabah. Dia merasa bahwa apa yang baru saja dikatakan Tama agak masuk akal. Karena keduanya terlalu miskin, tidak masuk akal bagi pihak lain untuk mengambil nyawanya sendiri. Jika mereka masih berpikir untuk menculik mereka dan meminta uang tebusan kepada keluarga mereka, itu bahkan lebih mustahil.
Keluarganya sekarang benar-benar miskin, dan terus terang, uang yang diperoleh istrinya tidak cukup bagi mereka untuk mengemudikan truk pickup ini dan menjemput mereka di bandara. Oleh karena itu, Abraham merasa bahwa analisis Tama seharusnya benar, dan kemungkinan besar mereka ingin menipu mereka untuk datang dan bekerja keras. Jika itu masalahnya, meskipun mungkin gelap, setidaknya nyawa mereka akan terselamatkan. Seperti kata pepatah, lebih baik hidup daripada mati. Seperti kata pepatah, jika kamu menjaga perbukitan hijau, kamu tidak akan takut kehabisan kayu bakar. Memikirkan hal ini, dia sudah pasrah dengan nasibnya, dan pikiran tentang kematian dan perjuangan barusan benar-benar hilang, dan kemudian dia mengetik di ponsel, dan berkata, "Aku benar-benar minta maaf, saudaraku, akulah yang telah menyusahkanmu." Tama tidak gugup sama sekali, dan menjawab di ponselnya, "Sudahlah, aku berinisiatif untuk datang, dan jika ada konsekuensinya, itu tidak ada hubungannya denganmu, saudaraku." Kemudian, Tama berbaikan lagi. "Satu kalimat, saudaraku, jika kamu datang ke sini, kamu akan merasa damai. Untungnya, kita masih bisa berteman satu sama lain. Ini berkah atau kutukan. Kita akan tahu ketika kita sampai di sana." Abraham benar-benar tidak menyangka bahwa perbandingan Tama sebagai saudaranya, yang 10 tahun lebih muda, begitu tenang saat melihat masalah. Di bawah pengaruh Tama, hati Abraham tidak segugup sebelumnya. Tapi dia tidak bisa berpikiran terbuka seperti Tama, jadi setelah menghapus semua teks, dia melihat keluar jendela sendirian, merasa bersalah dan bingung. Truk pickup yang mereka tumpangi, tidak berangkat ke kota pelabuhan bernama Ensenada sesuai jadwal. Tempat itu hanyalah kedok untuk orang bodoh. Bahkan, mereka berkendara ke tepi desa nelayan pesisir barat Laut Ensenada. Masih ada lebih dari 10 atau 20 km jauhnya dari Ensenada. Sebelum mobil pickup melaju ke perkampungan nelayan, sang sopir terus menatap kaca spion, melihat ke kiri dan ke kanan, karena takut diikuti. Jadi dia sengaja memperlambat untuk melihat apakah mobil di belakangnya melambat. Segera, dia menemukan bahwa ketika kecepatannya melambat, mobil-mobil di belakangnya menyusul satu demi satu, dan tak satu pun dari mereka melambat karena perlambatannya sendiri. Menurut akal sehat anti pelacakannya yang dangkal, dia pada dasarnya yakin bahwa tidak ada seorang pun atau kendaraan yang mengikutinya. Kemudian dia merasa lega dan membelokkan mobilnya ke desa nelayan. Hanya saja dia tidak tahu bahwa sejak mereka meninggalkan bandara, ada lebih dari selusin kendaraan mengikuti satu demi satu dalam estafet. Secara bergantian, selusin mobil ini semuanya sangat berhati-hati dan dia tidak melihat petunjuk apapun. Saat dia melambat, kendaraan yang bertugas melacak bagian jarak ini melewatinya secara langsung, tanpa memperlambat agar tidak menarik perhatiannya. Dan sekitar 1 mil di belakang, yaitu sekitar 1,600 meter, sebenarnya ada mobil cadangan yang selama ini tidak terlihat, secara membabi buta mengikuti semua jalan melalui perintah radio dari kendaraan estafet terus-menerus di depan. Karena mobil cadangan selalu tidak terlihat oleh pihak lain, tidak perlu sering-sering menggantinya, maka Yoshua mengambil mobil ini sebagai mobil komandonya. Setelah mendengar bahwa kendaraan melambat, mobil berhenti tepat di belakang 1 mil jauhnya, dan kemudian tentara front kataklismik di dalam kendaraan segera melepaskan drone fotografi udara kelas atas. Drone fotografi udara sipil semacam ini memberikan kerugian besar bagi front kataklismik di Suriah. Sebelum itu, mereka tidak percaya bahwa sebuah drone berharga tidak lebih dari $1,000 bisa diam-diam mengambil foto udara 500 meter di atas kepala mereka, memberikan pengguna pemandangan panorama dari semua gerakan mereka. Sejak Cataclysmic Front dibawa di bawah komando Tama, ia telah membeli setidaknya 10,000 drone fotografi udara sipil dengan spesifikasi berbeda,
Beberapa di antaranya bahkan bisa dilipat menjadi saku, dan bisa lepas landas dalam 1 menit jika perlu. Pada saat ini, mereka menerbangkan drone retak tepat di belakang mereka. Drone quadrotor yang retak ini dapat menembus batas pendakian 500 meter, dan ia dapat dengan mudah terbang meskipun jaraknya 2 atau 3 kilometer. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.